Pohon sancang sangatlah bagus teman-teman kalaupun dijadikan bakalan bonsai ataupun untuk sambung pucuk ke pohon lain, karena pohon sancang ini mempunyai kelebihan khusus seperti dari fitur daunnya, kalaupun hanya beberapa kali setek juga ini langsung akan mengecil, jadi gampang diperkecilnya ini pohon sancang ini. Dan juga kalaupun disambung pucuk dengan pohon yang lain sangatlah mudah pohon sancang ini. Jadi banyak sekali pohon sancang ini digunakan untuk sambung pucuk bonsai ataupun bahan bonsai ya, dari yang asli pohon sancangnya banyak sekali digunakan. Nah, untuk memperbanyaknya pohon sancang ini kita nggak usah repot-repot mencari dari benih dari seteknya yang gede-gede, nggak usah teman-teman, buat apalah gitu. Kita setek pucuk saja, kita setek pucuk aja, hanya menggunakan ini, hanya menggunakan ini. 7 hari keluar akar. Sekali lagi 7 hari keluar akar. Ada perangsang lainnya untuk campurannya selain dari lidah buaya yang ini, ada juga obat lain untuk campurannya supaya ini keluar tunas baru. Nah, ini saya buktinya ya, ini udah keluar akar walaupun masih kecil teman-teman ya, walaupun masih kecil ini akarnya. Ini usia 1 minggu teman-teman ya. Nah, ini hasil setek yang sudah numbuh. Jadi sekali lagi untuk pertumbuhan sancang ini, karena kita menggunakan perangsangnya yang tepat dan metodenya yang tepat, hasil setek pohon sancang ini tidak numbuh dari tunas baru teman-teman. Jadi ini meneruskan tunas yang ada. Nah, jadi yang ada tuh tunas yang ada pembawaannya tidak layu dulu, langsung aja ini nerus membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman para pencinta tanaman apapun yang kalian cintai. Saya ucapkan selamat berjumpa. Mudah-mudahan tanaman kalian semuanya pada bagus dan pada subur. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips, yaitu cara setek pucuk pohon sancang. 1 minggu dijamin numbuh akar. Nah, mungkin teman-teman semua sudah mengetahui fitur dari dan bentuk pohon sancang. Yaitu pohon sancang ini sering sekali dibikin bakalan bonsai ataupun bonsai ya teman-teman ya, ataupun untuk sambung pucuk ke pohon lain. Karena pohon sancang ini sangat baik sekali dari fitur daunnya juga. Ini bisa teman-teman lihat ya, yang saya punya ini, cuman ini masih kecil teman-teman ya. Ini kalaupun dipegang dari daunnya, nah daunnya ini lembut ya, kalaupun pegang ini lembut daunnya. Dan kalaupun beberapa kali setek, kalaupun ini dibikin bonsai, ini akan mengecil, si daunnya ini akan mengecil, jadi gampang mengecilnya dan gampang diaturnya pohon sancang ini. Nah, pada video kali ini saya mau memperlihatkan sama teman-teman, yaitu cara setek pucuknya untuk memperbanyak pohon sancang ini. Di sini saya akan membagikan tipsnya dengan cara yang mudah dan gampang, dan banyak sekali peralatannya yang digunakan di tempat-tempat kalian. Oke, saksikan terus videonya sampai tuntas, jangan sampai disekat karena teman-teman takut salah paham. Dan silakan berbagi dulu, klik dulu tombol like-nya dan komennya juga ditulis kolom komentar di bawah mengenai si video ini. Dan juga tombol subscribe-nya masih merah, silakan diklik dulu dan jangan ketinggalan juga loncengnya dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menonton. Nah, sekali lagi teman-teman ya, pohon sancang ini mungkin teman-teman sudah pada mengetahui bentuk dan rupanya, juga jenisnya pohonnya ini. Saya tidak bisa memperlihatkan yang gedenya teman-teman karena jauh dari lokasinya. Ini di belakang rumah saja. Ini ada yang kecilnya macam ini, dan saya rasa hampir sama teman-teman ya. Saya hanya memperlihatkan ini dari bentuk daunnya saja semacam ini. Ini adalah daun sancang teman-teman ya. Jadi daunnya semacam ini nih ya.
Jadi ini sangat lembut nih kalau dipegang begini teman-teman ya. Dan ini kalaupun dibikin bonsai murni secara pohon cacang langsung, ini akan indah juga kelihatannya. Dan juga ini sangat cepat sekali kalaupun misalnya disambung, mau sambung pucuk, mau sambung apa ya, dengan pohon yang lain, ini sangat mudah numbuhnya teman-teman ya. Nah, dalam video kali ini saya akan memperlihatkan sama teman-teman cara yang termudah untuk memperbanyak pohon cacang ini. Saya akan memberikan tutorialnya sama teman-teman, yaitu cara stek dari pucuk ya, dari pucuk. Jadi supaya gampang, dan tidak usah teman-teman mencari pohonnya kemana-mana, yang sulit sekali kalaupun mencari pohon yang gede. Kita perbanyakkannya dengan menggunakan stek pucuk. Nah, dalam stek pucuk ini teman-teman ya, saya di sini akan memberikan tutorialnya sama teman-teman dengan cara yang mudah ya. Sekali lagi, ini langkah pertama, sancang ini teman-teman ya, yang teman-teman miliki, kita cari si pucuknya yang agak sedikit tuaan teman-teman ya. Nah, ini kalau saya bandingkan teman-teman, yang ini ya, yang ini nih dengan yang ini, kayaknya tuaan yang ini teman-teman ya, kayaknya tuaan yang ini. Nah, ini kayaknya sangat bagus nih kalaupun di stek. Nah, ini akan saya bagi dua ini, jadi dibikin dua. Nah, ini ya. Nah, ini kalau ini agak sedikit muda, jadi agak lambat nanti numbuhnya. Ini juga numbuh teman-teman, cuman kita cepetan yang seperti ini teman-teman ya. Nih, kalaupun teman-teman lihat ya, dari perbedaan daunnya juga udah berbeda teman-teman ya. Jadi ini yang agak tua sedikit, agak pekat ya ininya, hijaunya. Kalaupun ini yang masih muda, hijaunya itu agak sedikit terang hijaunya ini. Nah, saya akan memilih yang ini teman-teman ya. Oke, ini saya pindahkan dulu, dan ini akan langsung saya setek teman-teman ya. Ini cara penyetekan cukup mudah teman-teman ya, cukup mudah sekali. Kita tadi udah memilih pohon yang ini yang mau di setek. Nah, karena nanti tunas akan numbuh dari sini teman-teman ya, dari setiap ketiak ini, jadi kita akan setek di sini aja. Tetapi teman-teman, ini akan langsung numbuh, jadi langsung dari tunas ini. Tidak perlu kita gunting lagi, karena akan langsung numbuh dari pucuk yang ini. Langkah pertama teman-teman, ini teman-teman sediakan gunting. Setelah setek, ini jangan lama-lama ya, apalagi melewati 1 jam misalnya. Ini jangan ya teman-teman ya, karena untuk kita langsung meneruskan pucuk yang ini. Sekali lagi teman-teman ya, jadi hasil setek ini nanti numbuhnya itu akan meneruskan pucuk yang ini. Jadi kita tidak menunggu dulu pucuk yang baru, tidak. Yang ini supaya diteruskan membesar yang ini. Nah, ini langkah pertama teman-teman ya, kita gunting aja. Cara mengguntingnya kita jangan terlalu pendek teman-teman ya. Kita di sini aja nih. Jadi kalaupun ini ada yang lebar 1, 2, yang ketiga aja yang sini teman-teman ya. Kita gunting di sini. Nah, kita gunting di sini teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini jangan terlalu lama teman-teman ya. Jadi langsung aja. Nah, ini setelah kita mempunyai tunasnya kayak ini, ataupun pucuknya yang kayak ini yang mau disetek. Oke, kita langsung persiapkan ini perangsangnya. Di sini saya tidak akan menggunakan perangsang apa-apa, saya hanya menggunakan ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman ini udah pada mengetahui seperti ini. Ini adalah lidah buaya. Inilah yang akan saya jadikan perangsang untuk pucuk sancang ini. Oke, nah, ini sangat gampang ditemuinya. Mungkin teman-teman juga banyak di pekarangan rumah semacam ini. Dan ini akan saya ambil. Nah, ini kebetulan ada yang putus, ini satu nih. Kita ambil ini aja teman-teman, kita memanfaatkan yang putus. Oke, taruh dulu ini. Nah, ini kita potong dulu, ambil dalamnya teman-teman ya. Nah, ini kelihatan kan dalamnya nih, isinya nih. Isinya. Nah, ini kita gunting dulu teman-teman ya. Tadi saya bilang ya, dari ketiak ini nih, 1 ruas aja dari ketiak ya, 1 ruas dari ketiak ini ataupun dari daun ini. Cara penyetekannya seperti ini teman-teman ya, jadi hanya 1 ruas aja. Nah, kita gunting ini ya. Nah,
Maksudnya supaya cepat keluar akar dari sini. Ya, supaya cepat keluar akar dari sini. Nah, itu. Kenapa ini panjang? Ini untuk pertahanan supaya nantinya kokoh dia kalaupun ditancap semacam ini. Supaya kokoh. Karena panjang. Oke, kita tancap aja ini langsung ke ininya, ke apa namanya? Ke perangsangnya. Nah, semacam ini teman-teman ya. Semacam ini. Kita tancap ke perangsangnya. Kita cabut lagi ini. Nah, oke. Ini keringkan dulu. Keringkan dulu ini. Disimpan ya. Disimpan, dikeringkan dulu kira-kira ya sekitar 5 atau sampai 10 menitan itu akan kering. Kemudian kita sediakan juga teman-teman ya polybag yang sudah diisi tanah. Di sini saya udah menyediakan polybagnya. Ada beberapa polybag di sini. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini. Sini saya ambil satu saja di ini teman-teman ya. Oke. Polybag ini isinya yaitu tanah gembur teman-teman ya. Jadi ini udah dicampur, ada sekam busuknya juga ada di sini. Saya selalu menggunakan sekam busuk karena sekam yang ini saya tidak punya teman-teman ya. Saya selalu menggunakan sekam busuk macam ini. Dan dicampur dengan tanah biasa ini. Ini kita tambah teman-teman tanahnya ya, karena kekurangan. Oke, macam ini ya. Nah, setelah ini polybag sudah tersedia macam ini teman-teman ya. Ini kita sediakan juga untuk colokannya, apapun apa namanya semacam ini aja lah, colokan macam ini. Jangan langsung dicolok dengan pucuknya teman-teman, nanti si ininya akan rusak, si kulit ini akan rusak ya. Kita bolongin dulu ataupun lubangin dulu si tanahnya. Ini kurang panjang teman-teman ya, saya mengambil dulu yang agak panjang sedikit. Nah, ini ada yang agak panjang sedikit untuk mencoloknya, sebesar ini aja. Oke, macam ini. Dan ini sebelum ditanam teman-teman ya, ini harus disiram dulu. Di sini saya akan menggunakan emerald untuk penyiramannya. Kayak ini. Jadi si tanahnya harus basah ke dalam macam ini. Ini udah basah nih tanahnya ya. Nah, kalaupun udah disiram macam ini si tanahnya teman-teman, kita colok ini menggunakan colokan kayak ini. Biar dalam aja teman-teman ya, supaya kokoh. Jadi jangan sedikit-sedikit begini ya. Kalau sedikit nantinya ini nanti akan cepat roboh. Kita dalam aja ke sini, nggak apa-apa. Ini ya hampir nyampe, tapi tidak nyampe teman-teman ya. Berarti kedalamannya segini, kedalamannya tuh sampai sini. Nah, setelah ini dicolok macam ini teman-teman ya, kita langsung saja yang tadi yang sudah dikeringkan ini langsung kita masukin ke sini. Tapi sebelum dimasukin teman-teman ya, ini ditambah lagi sekali lagi teman-teman ya, untuk lidah buayanya yang ini kita tambah lagi, oke? Karena yang tadi udah kering, udah meresap yang tadi. Nah ya kayak ini, oke? Kita langsung ditancap aja di sini, oke? Macam ini. Bisa teman-teman lihat ini. Kita ini nggak usah dipadat-padat begini teman-teman ya. Cukup bagian atasnya saja di sini, dipadatkan bagian atasnya saja. Jadi nggak usah dipadat-padat semuanya. Nah, cukup begini aja teman-teman ya. Macam ini. Setelah ini, nah ini belum beres teman-teman ya, belum beres nih. Supaya ini tidak layu, nah kita balik lagi ke permasalahan tadi teman-teman ya. Kalaupun nunggu tunas baru dari ketiak ini, kita lama teman-teman ya. Lebih baik kita terusan aja tunas ini teman-teman ya, tunas yang ada. Oke, tunas yang ini yang ada nih. Teruskan. Jadi tunas ini jangan sampai mati. Oke, langsung numbuh ini, langsung membesar ini. Jadi ini tidak mengalami layu dulu, tidak mengalami mati dulu. Bagaimana caranya? Nah, akan saya bagikan sama teman-teman. Di sini harus disemprot dulu teman-teman ya. Pohon ini yang sudah kita tancap ini harus disemprot dulu menggunakan cairan anti layu. Kalaupun masalah untuk cairan anti layu, terserah teman-teman. Apapun yang akan dipakai silahkan ya. Untuk cairan ini saya udah dipersiapkan. Ini udah saya isi dengan
air segini teman-teman ya, dan kita campurkan untuk perangsangnya ataupun anti layunya menggunakan, ini saya menggunakan B1 teman-teman ya, supaya si pucuk itu yang tadi kita tancap tidak layu dulu. Kalaupun tidak layu, tentu teman-teman ya, pucuk yang ada akan terus maju ya, pucuk yang ada akan terus membesar. Jadi kita tidak menunggu dulu pucuk yang baru. Lupa tadi belum dikocok. Oke, kita isi ini sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini udah diisi teman-teman ya. Kita rapatkan lagi ini dan masukin lagi ininya, semprotannya. Kita tes dulu. Oke, udah bagus. Kita kocok-kocok, tes lagi. Oke, udah bagus. Nah, dalam penyemprotan bisa kita langsung sambil dipegang aja macam ini. Oke, sama ini ya. Sampai pucuknya ini, sampai basah aja teman-teman ya. Yang ke pangkal ininya juga, penanaman. Nah, ini macam ini teman-teman ya. Ini sudah selesai, dikasih perangsang akar sudah, dikasih perangsang dikasih anti layu sudah. Ini harus ditempatkan di tempat yang teduh, dan kita harus rutin 1 hari 1 kali. Ini disiram selama 3 hari. Oke, selama 3 hari. Ini 1 minggu akan numbuh akar. Akan numbuh akar 1 minggu. Tidak percaya, saya punya bukti yang 1 minggu ya sudah numbuh. Ini saya tidak membohong teman-teman ya. Nih, ini. Tapi ini akarnya masih kecil-kecil, ini juga belum normal akarnya ya. Nah, ini saya punya bukti yang 1 minggu. Nah, karena ini kan tadi gede macam itu, panjang maksud saya ya. Hasil steknya ataupun tunas yang disetek. Kita lihat ke bagian bawah ini. Oke. Nah, ini akarnya udah keluar teman-teman ya. Akarnya udah keluar nih. Udah numbuh akar. Tetapi ini masih kecil teman, masih rambut akarnya ya. Masih rambut. Ini hanya 1 minggu. Nah, kalaupun udah keluar rambut begini, ini udah kuat nih. Kalaupun kita simpan di tempat yang panas juga. Oke, macam ini. Ini juga nih udah keluar akarnya. Macam ini. Bisa teman-teman lihat ini akarnya ya. Nah, ya udah kelihatan. Lihat akarnya. Satu lagi, ini saya cuma punya 3 nih. Nah, ini belum kelihatan teman-teman. Tetapi ini pasti udah keluar di sini. Tapi belum kelihatan karena ini sama ya, satu usia ini semuanya. Oke teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalaupun ada yang kurang paham, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah mengenai si video ini teman-teman ya. Insya Allah semua akan kubalas. Saya lagi ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.